Nah, kita kembali lagi di bab berikutnya, yaitu Diopantin analisis atau analisis Diopantin. Nah, pada bab ini didahului oleh persepsi seperti berikut. Berapa banyak solusi untuk persamaan linear 3x ditambah 6y sama dengan 4? Berikan 3 contoh pasangan terurut x dan y yang merupakan solusi persamaan ini. Apakah ada pasangan berurutan yang terdiri dari nilai x dan y yang merupakan bilangan bulat? Bisakah Anda menemukan solusi seperti itu? Nah, jika bisa, kenapa? Jika tidak, juga kenapa? Nah, jika Anda memutuskan bahwa tidak mungkin menemukan solusi bilangan bulat untuk persamaan 3x ditambah 6y sama dengan 4, Anda mungkin sudah mengetahui mengapa hal ini terjadi. Anda mungkin juga bertanya-tanya, apakah ada metode umum untuk segera mengetahui apakah persamaan linear memiliki solusi bilangan bulat? Bagian selanjutnya ini akan memuaskan keingintahuan Anda karena akan berfokus pada bidang aljabar. Menyelesaikan persamaan linear yang memiliki hubungan menarik dengan konsep bilangan yang dikembangkan dalam bab ini. Nah, pada contoh berikut ada persamaan seperti 2x ditambah 1 sama dengan 5. Nah, persamaan ini hanya memiliki satu solusi, yaitu x sama dengan 2. Nah, seperti persamaan yang lainnya, misalnya x ditambah y sama dengan 11, memiliki banyak solusi tak hingga, seperti misalnya, kita misalkan x-nya 2, nah jika x-nya 2 berarti y-nya 9, nah jika x-nya 3 berarti y-nya 8, dan begitu seterusnya. Semua solusi persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik. Coba lihat nih, ada garis, ya kan? Ada garis di grafik ini. Coba, jika x-nya 1, maka y-nya 10. Jika x-nya 2, maka y-nya 9, dan begitu juga seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh 2.45. Ada seorang pria membeli perangko senilai 14 sen, yang terdiri dari perangko 4 sen dan perangko 5 sen. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak dari masing-masing yang dia beli. Jadi dari perangko 4 sen berapa, dari 5 sen berapa gitu kan. Solusinya adalah tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa ia harus membeli satu perangko 4 sen dan dua perangko 5 sen. Namun, jika kita mau, kita dapat membuat persamaan untuk memodelkan situasi ini, karena situasi ini masih berupa kata-kata, ya kan, deskripsi, maka kita perlu memodelkan situasi ini. Jika X adalah, kita misalkan jumlah perangko yang dibeli perangko 4 sen, maka harga perangko ini adalah 4X. Nah, yang Y, kita misalkan jumlah perangko 5 sen yang dibeli, maka harga perangko ini adalah 5Y. Total pengeluaran untuk perangko adalah berarti 4X ditambah 5Y sama dengan 14, gitu kan pemodelannya. Jadi persamaannya adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 14, kita jadikan persamaan 2.24, gitu kan. Nah, setelah itu, persamaan ini memiliki banyak solusi yang tak hingga. Jadi pasti ada banyak cara untuk membeli perangko untuk menghasilkan 14 sen, tapi seketika kita menyadari bahwa persamaan ini berbeda dengan persamaan yang X ditambah Y tadi. Nah, persamaan itu merupakan masalah yang masih praktis. Jumlah setiap jenis cap hanya boleh memiliki nilai non-negatif atau bilangan positif. Selanjutnya, mereka harus berupa bilangan bulat. Sebagai tambahan, setelah X melebihi 4, harga perangko sudah lebih dari 14. Kok lebih dari 14? Nah, kalau misalnya X-nya ini 4, berarti kan 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 kan 16, sudah lebih dari 14. Maka, X-nya ini, jadi ini membatasi kita lebih jauh. Intinya adalah bahwa X hanya dapat mengambil nilai bilangan bulat dari 0 sampai dengan 3, karena 4 nggak bisa, akan lebih dari 14, ya kan? Nah, begitu juga dengan Y. Y ini hanya bisa sampai angka 2. Kenapa? Karena angka 3 akan lebih dari 14, gitu ya. Nah, berarti kan tadi X 0,1,2,3 dan menyelesaikan Y dalam setiap kasus menggunakan persamaan 2.24 di atas. Kita melihat bahwa satu-satunya nilai X itu membuat integral Y
adalah X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Jadi solusi untuk praktis ini hanya ada satu. Misalnya nih ya, kan tadi X-nya dari 0 sampai 3 gitu ya. 4 kali 0, 0 kan? Nah, berarti 5-nya harus kali berapa yang hasilnya 14? Nggak ada kan perkalian 5 yang merupakan angka 14. Nah, 4 kali 1, 4. Nah, sekarang ini bisa 5 kali berapa yang akan menghasilkan angka jika ditambahkan 4 hasilnya 14. Ada kan kali 2, 10. Nah gitu kan. Kali 3, 4 kali 3, 12. Tapi 5-nya nggak ada. 5 kali 1 aja udah 5. 12 tambah 5, 17. Udah lebih gitu ya. Jadi 4X ini hanya bisa angka 1 dan 5Y ini hanya bisa 2 untuk menyelesaikan persamaan ini gitu ya. Jadi solusi praktis ini hanya ada satu. Seperti itu. Nah, persamaan Diopantin itu adalah persamaan yang solusinya kita butuhkan berupa bilangan bulat. Ini dipelajari secara ekstensif oleh matematikawan bernama Diopantus. Mereka tidak hanya linier seperti persamaan 2.24 tadi. Mereka bisa kuadrat, kubik, atau apapun. Jadi, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 3 ditambah 1 adalah persamaan Diopantin. Asalkan kita membutuhkan solusi menjadi bilangan bulat. Selain itu, kami bahkan tidak mensyaratkan bahwa solusi tersebut adalah bilangan bulat positif. Mereka dapat berupa bilangan bulat apapun, meskipun dalam masalah tertentu hanya bilangan bulat positif yang masuk akal. Persamaan Diopantin dapat memiliki sejumlah solusi dari 0 hingga tak hingga. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Kami hanya akan mempertimbangkan persamaan Diopantin linier. Nah, kita masuk ke contoh soal 2.46. Temukan semua nilai bilangan bulat X dan Y yang memenuhi 2X ditambah 4Y sama dengan 7, gitu kan? Nah, solusinya adalah pada analisis yang cermat, mudah untuk melihat bahwa tidak ada solusi integral untuk persamaan ini. Nggak ada solusinya. Kenapa? Karena jika X dan Y adalah bilangan bulat, maka 2X akan habis dibagi 2. Dan 4Y akan habis dibagi 2 juga. Maka 2X dan 4Y itu habis dibagi 2. Jadi jumlahnya tidak akan pernah 7, karena 7 tidak akan bisa dibagi 2. Jadi persamaan ini tidak ada solusi. Contoh ini menggambarkan prinsip umum bahwa jika pembagi persekutuan terbesar dari A dan B tidak membagi C, persamaan Diopantin AX ditambah BY sama dengan C tidak memiliki penyelesaian. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya, yaitu selesaikan persamaan Diopantin 3X ditambah 4Y sama dengan 7. Ya kan, solusinya adalah kita harus ingat bahwa ketika kita menggunakan kata Diopantin, kita mensyaratkan bahwa solusi kita adalah bilangan bulat. Kita hampir saja menyadari bahwa X-nya 1 dan Y-nya 1 juga, ya kan? Adalah salah satu solusi. Tapi, apakah masih ada lagi? Sebenarnya, dalam hal ini ada banyak solusi bilangan bulat yang tak terhingga. Dan mereka adalah X sama dengan 1 ditambah 4T, dan Y sama dengan 1 dikurang 3T. Untuk sembarang bilangan bulat, kita dapat mencoba nilai T yang berbeda dan melihat bahwa ini berhasil, tetapi jauh lebih mudah untuk mensubstitusikannya ke persamaan asli dan melihat apakah berhasil. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, tadi kan persamaannya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan, kan persamaannya adalah ini kan, 1 ditambah 4T, tadi kan ya, ditambah 4 dikali 1 dikurang 3T, ya kan? Berarti ini kita jabarkan, yaitu 3 ditambah 12T ditambah 4T dikurang 12T, ya kan? Ini 12T bisa dikurang, habis 3 ditambah 4 artinya 7, ya kan? Maka solusi umum di atas adalah X sama dengan 1 ditambah 4T dan Y sama dengan 1 dikurang 3T terdiri dari dua bagian. Yaitu solusi awal kita adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Yang tadi kan, kita udah mengira bahwa 3X ditambah 4Y sama dengan 7 itu X-nya 1, ya Y-nya 1 gitu kan. Nah, angka 1 itu berasal dari angka 1 ini, yang ini, itu berasal dari situ.
dan kelipatan T yang merupakan koefisien persamaan tetapi dalam urutan terbalik. Nah, jadi 4T ini dari mana? 4T ini dari koefisien terbaliknya. Jadi kalau di sininya X, maka diambilnya yang ini, di koefisien yang Y. Gitu kan, 4. Dan T-nya sebagai ininya. Nah, ini. Solusi untuk X melibatkan koefisien Y, dan solusi untuk Y melibatkan koefisien X dalam persamaan awal, tetapi dengan tanda yang berlawanan. Apakah selalu benar bahwa jika kita dapat menemukan satu solusi integral untuk persamaan Diopantin linier, bahwa kita dapat menemukan banyak solusi integral yang tak hingga dan bahwa mereka adalah dari bentuk ini? Jawabannya iya. Mari kita periksa contoh lain sebelum memberikan hasil umumnya. Jadi gitu. Jadi T-nya itu dari yang di depan T-nya itu dari variabel lawannya gitu, ya. Nah, kita masuk lagi ke contoh 2.48. Perhatikan persamaan 3x dikurang 4y sama dengan 8. Satu solusi bilangan bulat yaitu x sama dengan 4 dan y sama dengan 1. Tuh. Tunjukkan bahwa persamaan Diopantin ini memiliki banyak solusi dengan bulat tak hingga. Nah, di sini tuh udah ketahuan kan x-nya, katanya x-nya 4 dan y-nya 1. Maka solusinya adalah dipandu oleh apa yang kita lakukan tadi, kita coba bahwa X sama dengan 4 dikurang 4T. 4 dari mana? Dari sini. 4T dari mana? Dari lawannya. Nih, min 4Y jadi min 4T gitu kan. Dan Y sama dengan 1 dikurang min 3T. 3-nya dari sini, ininya min, ya kan? Dimana T adalah bilangan bulat apapun. Kami mensubstitusikan ke dalam persamaan dan melihat bahwa, nah, substitusikan 3x dikurang 4y, substitusikan yang persamaan ini kan, 3 dalam kurung 4 dikurang 4t dikurang 4 dalam kurung 1 dikurang 3t. Nah, kamu distribusikan, berarti dapatnya 12 dikurang 12t dikurang 4 ditambah 12t. 12 dikurangi 4, 8. Ini habis, ya kan? Nah, berarti jadi berhasil. Anda sekarang harus dapat menunjukkan bahwa solusi dari persamaan Diopantin linier diperoleh dengan cara ini, dan Anda akan diminta untuk melakukannya di peluang belajar siswa 1. Kami menyatakan ini sebagai teorema. Nah, ini teoremanya. Teorema 4.9. Jika X0, Y0 adalah solusi dari persamaan Diopantin AX ditambah BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka X sama dengan X0 ditambah dengan BT, lawannya kan, X-nya, dan Y sama dengan Y0 dikurang sama AT, kalau ini ditambah, kalau ini dikurang, gitu ya. Juga merupakan solusi bilangan bulat dari persamaan ini untuk setiap bilangan bulat T. Nah, di sini ada catatannya. Catatannya adalah seorang dapat dengan mudah mendapatkan wawasan tentang teorema ini dengan mengingat sesuatu yang diajarkan di sekolah menengah. Siswa diajari menggambar garis dengan mencari titik X0 dan Y0 pada sebuah garis terlebih dahulu, kemudian menggunakan kemiringan untuk mencari titik lainnya. Lereng adalah, jadi dibikin sebuah lereng gitu tuh, adalah bangkit atau naik per lari, atau rise peran. Mari kita ilustrasikan. Jika kita ingin membuat grafik garis yang melewati titik A 1,2, nah kita ilustrasikan kan melalui titiknya 1,2, berarti X0 Y0-nya 1 sama 2, ya kan? Dengan kemiringannya 3/5, maka naiknya 3, larinya 5, gitu kan? Dimulai dari titik A 1,2. Kita naik kan di atas 3/5 itu berarti kan naik per lari. Kita naik 3 dan dipindahkan 5 ke kanan. Naik 3, pindah 5 ke kanan, gitu kan? Gitu. Jadi naik 3, pindah 5 ke kanan. Dan kita akan mendapatkan titik lain, yaitu titik B. Nah, ini kan. Nah, setelah itu, di atas garis. Sekarang,
dari titik itu kita naik lagi 3 dan dipindahkan lagi ke kanan 5. Maka kita akan mendapatkan titik lain, yaitu titik C di garis, ya kan? Lihat pada gambar di bawah ini. Yang ini, itu ya. Nah, kita bisa naik sebanyak yang kita mau, katakanlah T kali. Selama kita berlari T kali. Jadi sama-sama tuh rise and run-nya. Dan kita akan mendapatkan poin baru di atas garis. Artinya titik-titik ada pada garis diberikan oleh X sama dengan 1 ditambah 5T. Ya kan? Awal X ditambah T berjalan dari 5. Dan Y sama dengan 2. Kan tadi titiknya kan X-nya 1, Y-nya 2 kan. Berarti ininya satunya dari situ, 2-nya dari yang tadi juga X0, Y0-nya. Nah, ini 5T sama 3T-nya dapat dari bilangan lawannya. Berarti kan yang rise-nya itu 3X kan. Yang run-nya itu 5Y. Berarti ituan lawannya. Koefisien variabel lawannya gitu. Awalnya Y ditambahkan T naik dari 3 gitu kan. Sekarang kembali ke persamaan Diopantin. AX ditambah dengan BY sama dengan C. Gradiennya adalah min A per B. Mulai dari titik X0 dan Y0 di garis. Kita jalankan T kali kuantitas B dan naik min A kali untuk menghasilkan titik baru di garis. Titik baru tersebut adalah X sama dengan X0 dikurang dengan BT dan Y sama dengan Y0 karena ini karena ininya gradiennya min A, maka min A kali T gitu ya. Ini pada dasarnya mengapa teorema ini berlaku. Nah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke teorema 2.50. Jika A dan B adalah bilangan bulat relatif prima, maka AX ditambah dengan BY sama dengan C, di mana C adalah bilangan bulat, selalu memiliki solusi integral. Buktinya, dengan korelasi 2.31, kita dapat menemukan bahwa bilangan bulat X0 dan Y0 sehingga AX0 ditambah BY0 sama dengan 1, ya kan? Jika kita mengalihkan kedua sisi persamaan ini dengan C, dua persamaan ini dengan C, maka kita dapat bahwa C dikali AX0 ditambah C dikali BY0 sama dengan C, ya kan? Atau dengan kata lain, A dikali CX0 ditambah B dikali CY0 sama dengan C. Jadi, bilangan bulat CX0 dan CY0 menyelesaikan persamaan yang diberikan. Jika A dan B tidak relatif prima, maka AX ditambah BY sama dengan C akan memiliki solusi hanya jika GCD A dan B membagi C. Kami meninggalkan sebagai peluang belajar siswa. Sekarang kita beralih ke pertanyaan tentang bagaimana kita menemukan solusi tertentu dari AX ditambah BY sama dengan C. Ada dua pendekatan untuk ini, yang pada dasarnya sama. Salah satunya dengan menggunakan bab yang sebelumnya, yaitu aritmatika modular. Mari kita berikan pendekatan modular terlebih dahulu.